Xiao Chen pernah mendengar dan melihat teknik bela diri Buddha sebelumnya. Kembali ke Dragonwood Star, ketika dia bertarung melawan Long Fei telah menggunakan tulang putih 1000 tangan, yang seperti inkarnasi dari Buddha 1000 tangan. Teknik staf penundukan iblis dari bos 4 bandit Gunung Hitam, Meng Bai, juga merupakan teknik bela diri Buddha, yang sangat kuat. Sejarah Sekte Buddha kuno dapat ditelusuri kembali ke zaman keabadian. Namun, ketika zaman keabadian berakhir, Sekte Buddha juga menghilang. Mereka tidak meninggalkan keterampilan sihir. Hanya teknik terfragmentasi yang masih ada di zaman bela diri. Tidak ada sistem yang lengkap dengan teknik budidaya, teknik bela diri, dan teknik gerakan. Oleh karena itu, hanya ada sedikit ahli teknik bela diri Buddha. Kebanyakan orang hanya menggunakannya untuk memperluas wawasan dan menambah kecakapan bela diri mereka. Namun, Zhuang Zhenghe di depan kelompok Xiao Chen tampak berbeda. Buddha raksasa di belakangnya tampak sangat bermartabat dan suci. Saat ia berdiri tegak, ia memiliki senyuman di wajahnya, seolah ia telah melihat semua hal biasa. Kalau bukan karena kata-kata jahat yang tidak jelas itu dilontarkan ke bibir sang Buddha. Xiao Chen tidak akan menganggap ini sebagai teknik bela diri. Dia mungkin menganggapnya sebagai Buddha sejati yang turun ke dunia untuk berbicara tentang Dao dan memberikan pencerahan. Zhuang Zhenghe tersenyum dan berkata, teman-teman kecil, kalian semua memiliki hati yang dipenuhi dengan kebajikan, membantu biksu tua ini mengumpulkan begitu banyak vena roh puncak. Segera, serahkan semuanya, dan Anda akan mendapatkan pahala yang besar, cukup untuk menghapus dosa dunia biasa. Bertingkah misterius. Saya mengolah pembantaian saber Dao, memadamkan semua kehidupan. Saya tidak percaya pada surga atau neraka. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Bahkan jika dewa atau Buddha ada, saya akan memusnahkan mereka. Rambut hitam Ye Chen berubah menjadi merah saat dia langsung menghunus pedangnya. 900 helai cahaya pedang merah ditembakkan. Semua lampu pedang merah ini mengandung ki pembunuh yang sangat kuat dan niat pedang yang hampir 100% dapat dipahami. Hanya satu cahaya pedang yang bisa membunuh banyak martial sage. Dengan 900 helai cahaya pedang, Ye Chen membentuk formasi pembunuhan besar-besaran. Roh-roh yang dirugikan melolong dalam formasi, Dewa Kematian meraung, dan cahaya merah memenuhi langit, menekan ke arah Zhuang Zhenghe. Zhuang Zhenghe tersenyum dan berkata, biksu tua ini mencoba berbicara tentang alasan dan memberi Anda pahala, tetapi Anda menolaknya. Dalam hal ini, biksu ini hanya dapat memulai pembantaian untuk menghapus semua dosa Anda. Cahaya Buddha bersinar dengan mulia. Dia menyatukan kedua telapak tangannya lagi, dan Buddha raksasa di belakangnya bernyanyi. Ia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya dan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Cahaya keemasan sang Buddha memudar menjadi merah. Ekspresi sang Buddha juga berubah, menjadi sangat menyeramkan karena memancarkan ki yang mematikan. Banyak bunga bodi merah terbang keluar dari cahaya merah Buddha. Ketika cahaya Buddha ini menyinari formasi pembunuhan Ye Chen, formasi tersebut mulai berputar terus-menerus. 900 helai pedang ki berputar terus-menerus, menghalangi penyebaran cahaya Buddha. Namun, bunga bodi layu dan tumbuh kembali dalam siklus yang tiada akhir. Formasi pembunuhan Ye Chen sangat ganas, penuh dengan teriakan Dewa Kematian. Namun, di bawah cahaya Buddha yang tiada henti ini, cahaya itu perlahan menyusut. Akhirnya, ia berasimilasi dengan cahaya Buddha. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dia membentangkan Freedom Wings dan membawa Lord Jiu dan Ye Chen pada saat yang sama, terbang menjauh dengan cepat. Kemanapun cahaya merah Buddha lewat, pohon bodi tumbuh. Sepertinya khotbah Buddhis sedang berlangsung di bawah pohon bodi. Musik surgawi bergema saat seorang bodhisattva berdiri dengan telapak tangan rapat. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang penuh dengan kebajikan dan kebajikan. Namun, dalam cahaya merah ini, terlihat aneh. Zhuang Zhenghe tersenyum tipis dan maju selangkah. Dia melintasi pemandangan aneh ini dan mendarat di hadapan ketiganya sekali lagi, mencegah mereka pergi. Pohon bodi merah di belakang Zhuang Zhenghe tiba-tiba hancur. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa di tanah, sehingga tidak ada kehidupan sama sekali, berubah menjadi gurun mati. Ketiganya kaget melihat pemandangan itu. Jika cahaya Buddha ini menyapu mereka, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Buddha itu baik hati. Biksu ini penuh kebajikan. Serahkan vena roh dan ikut aku ke samudera surgawi berbintang untuk memulai sebuah sekte. Beku ini dapat menyelamatkanmu dari kematian. Zhuang Zhenghe tersenyum, dan Buddha raksasa di belakangnya tampak sangat mengerikan. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? 10 besar peringkat penggarap jahat di domain primal chaos semuanya sangat luar biasa. Zhuang Zhenghe ini bahkan telah berhasil melarikan diri dari Kaisar Semu beberapa kali sebelumnya, kata Lord Jiu dengan suara gemetar. Ye Chen mengirimkan proyeksi suara. Xiao Chen, haruskah kita setuju dulu? Saat kita pergi ke samudera surgawi berbintang, saya jamin orang ini akan mati dengan mengenaskan. Tidak, kalian berdua harus pergi dulu. Saya punya perasaan tentang sesuatu. Aku akan bertemu kalian berdua di luar.
Sebelum keduanya bisa menolak, Xiao Chen melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, hal-hal yang masuk ke dalam tanganku, tangan Xiao Chen, tidak akan pernah diambil dariku. Sepertinya Anda adalah biksu jahat yang telah membunuh banyak orang. Tidak kusangka kamu masih ingin mendirikan sekte. Saya akan menghancurkan patung Buddha Anda. Xiao Chen melepaskan keinginan guntur dari dahinya. Jimat ungu itu memancarkan cahaya terang saat menyerang patung Buddha di belakang Zhuang Zhenghe. Ketika Zhuang Zhenghe mendengar nama Xiao Chen, dia berkata, jadi, kamu adalah Xiao Chen. Anda menjadi cukup terkenal akhir-akhir ini. Namun, dengan pemahaman guntur yang hanya 40%, Anda berani mencoba dan menghancurkan inkarnasi Buddha saya. Kamu terlalu meremehkanku. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, kemudian dengan melakukan banyak tugas, Buddha raksasa di belakangnya mengirimkan 2 jejak telapak tangan, satu pada Xiao Chen dan yang lainnya pada Ye Chen dan Lord Jiu yang mundur. Jejak telapak tangan pertama berbenturan dengan jimat petir ungu yang mendekat. Telapak tangannya tertutup, meraih jimat ungu itu seolah ingin menghancurkan jimat itu saat jimat itu memancarkan cahaya Buddha merah. Namun, bertentangan dengan ekspektasi Zhuang Zhenghe, jimat itu memiliki cahaya abadi di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, sebagian cahaya akan selalu tersisa, tidak bisa dihancurkan. Merusak, Xiao Chen berteriak, dan jimat itu merobek jejak telapak tangan itu, melesat ke arah Buddha raksasa di belakang. Terbang seperti meteor, memasuki mulut sang Buddha. Aliran listrik yang mengerikan meledak di mulut sang Buddha, dan kepalanya segera meledak. Cahaya merah menyebar di udara. Saat menyentuh tanah, tumbuhlah pohon bodi merah yang menyedot seluruh kehidupan di sekitarnya. Tanah sekitar 5 kilometer mati seketika. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa, dan semua pohon layu. Zhuang Zhenghe mengungkapkan ekspresi sedih. Jejak telapak tangan menuju Lord Jiu dan Ye Chen runtuh dengan sendirinya. Keduanya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Orang tua ini akan memakanmu hidup-hidup. Cahaya merah menyebar dari patung Buddha tanpa kepala, dan kepalanya mulai beregenerasi secara perlahan. Sekarang, Zhuang Zhenghe sangat marah. Dia menginjak tanah, membuat langit dan daratan bergetar, bahkan ruang pun berguncang. Buddha memindahkan gunung dan sungai. Zhuang Zhenghe melompat dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Serangan ini sangat kejam. Itu sangat ganas, menyapu semua yang ada di depannya. Ketika pohon palem raksasa turun, ia menutupi wilayah tersebut dengan kekuatan untuk memindahkan sungai dan gunung, mengubah alam. Ini adalah kekuatan dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, yang mampu membalikkan gunung dan sungai dengan satu serangan telapak tangan. Kehendak guntur kembali ke tubuh Xiao Chen. Kemudian, dia berpikir, jika ini adalah patung Buddha yang utuh, saya tidak akan mampu mematahkan serangan telapak tangan ini dengan paksa. Namun, sekarang patung Buddha telah rusak, saya seharusnya bisa melakukannya dengan 10 kekuatan naga. Tinju ilahi surga segudang, dewa turun. Kecakapan tempur 10 kali lipat. 10 naga surgawi kuno yang tidak jelas muncul di belakang Xiao Chen. Cahaya ilahi memasuki tubuhnya. Saat 10 naga itu meraung, dia meninju dengan 10 kekuatan naga. Saat telapak tangan dan tinju bertabrakan, seluruh tanah sejauh 5 km di sekitarnya retak. Batuan yang tak terhitung jumlahnya dan tanah yang cukup untuk membentuk bukit terbang ke udara dan menyelimuti matahari di langit. Semua orang di Heavenly Ruin Wasteland merasakan kekuatan mengamuk ini. Dimanapun mereka berada, mereka semua memperhatikan. Inkarnasi Buddha, itu adalah biksu berdarah, Zhuang Zhenghe. Kenapa orang tua itu masih di sini? Bukankah dia pergi setelah gagal merebut lukisan gunung dan sungai yang indah? Siapa yang bertarung dengannya? Apakah itu martial sage tingkat Grandmaster hebat lainnya? Itu aneh. 10 naga mengaum, sepertinya ini adalah langkah membunuh Raja berjubah putih Xiao Chen. Ini adalah langkah yang menjatuhkan Diwuk ke tanah di hadapan semua orang. Para penggarap yang tersisa di gurun reruntuhan surgawi semuanya merasa bersemangat. Orang-orang dari Istana Frostmoon dan Sekte Musik Surgawi sedang mencari Xiao Chen, namun dia bertarung dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bentrokan 10 kekuatan naga dengan Buddha yang memindahkan gunung dan sungai menghancurkan seluruh tanah. Kekuatan destruktif yang dihasilkan bahkan lebih besar dari pertarungan Xiao Chen dengan Diwuk. Kesenjangan ini terjadi karena kedua jurus tersebut lugas dan bertenaga, penuh kekerasan dan keganasan. Zhuang Zhenghe merasa terkejut karena tidak mampu membunuh Xiao Chen dengan satu serangan telapak tangan. Sebaliknya, Xiao Chen berhasil memblokirnya. Kepala Buddha masih perlahan beregenerasi. Buddha itu adalah inkarnasinya, inkarnasi yang terbentuk atas kemauannya saat mengembangkan teknik budidaya Buddha. Melukai inkarnasi sama dengan merusak fundamental budidayanya. Kecerobohan sesaat mengakibatkan Xiao Chen melukai asal mula keinginannya. Bagaimana mungkin Zhuang Zhenghe tidak marah? Dia berteriak dengan ganas. Seruan perangnya bergema tanpa henti dalam cahaya merah Buddha. Itu seperti sang Buddha yang mengaum dengan musik Buddha yang mendukungnya.
Cincin cahaya Buddha merah memperkuat auman ini 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Raungan ganas itu menyebar ke lebih dari setengah gurun reruntuhan surgawi. Hal ini mengejutkan para penggarap yang menonton dari jauh, menyebabkan mereka jatuh dari langit dan menderita luka parah. Hanya pencerahan Buddhis yang bisa membuat seseorang melepaskan jurang penderitaan duniawi. Bertobatlah dan bebaskan kejahatanmu. Setelah amplifikasi 1000 kali lipat, raungan ganas ini berkumpul menjadi nasihat Buddhis. Itu adalah serangan langsung dan serangan gelombang suara. Itu juga berisi bujukan dan jebakan mental. Nasihat ini adalah teknik rahasia Buddhis yang sangat luar biasa. Lawan yang bermental lemah akan segera meninggalkan semua perlawanan, membiarkan suara itu menyerang mereka dan menghancurkan mereka menjadi bubuk. Bahkan setelah dihancurkan, orang-orang ini akan tetap bersyukur. Nasihat Buddhis pada mulanya bijaksana dan penuh kebajikan. Namun, Zhuang Zhenghe ini meraung marah, penuh dengan niat membunuh yang mengubah kata-kata ini menjadi suara setan. Sebelum suara itu tiba, Xiao Chen melihat segala macam ilusi di benaknya, semua penderitaan yang dia alami dalam perjalanan menuju tempatnya sekarang. Ilusi-ilusi ini membuatnya menghidupkan kembali kepahitan dan penderitaan yang dialaminya. Namun, Xiao Chen memiliki pikiran yang keras. Kondisi mentalnya telah mencapai tingkat yang sempurna dan sempurna. Dia telah merasakan segala macam penderitaan sebelumnya. Mengalaminya lagi bukanlah apa-apa. Saya tidak akan pernah kembali sebelum mencapai puncak. Kejahatan datang tanpa henti, saya tidak akan berhenti membunuhnya. Mata Xiao Chen menjadi cerah, dan dia mengeksekusi Dragon Tone Art. Area dalam jarak 5 km dipenuhi awan keberuntungan. Raja Naga Nilakandi menjulurkan kepalanya dan meraung bersama Xiao Chen, berbenturan dengan suara Buddha merah tua milik Zhuang Zhenghe. Keduanya dipisahkan sejauh 5 km, medan perang sangat luas dan luas. Suara berbenturan dengan suara, mengguncang langit dan tanah. Batuan dan tanah yang melayang di udara semuanya hancur menjadi bubuk. Beberapa petani yang mendengar keributan itu berdiri di bukit yang jauh untuk menonton, tidak berani mendekat. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Chen benar-benar berkelahi dengan Zhuang Zhenghe, mereka terperangah. Itu sebenarnya adalah Xiao Chen. Berdasarkan situasinya, dia telah bertukar setidaknya 2 gerakan dengan Zhuang Zhenghe. 2 gerakan, Zhuang Zhenghe adalah seorang kultivator lepas yang menjadi terkenal 100 tahun yang lalu, namun dia tidak mampu membunuh Xiao Chen dengan 1 serangan telapak tangan. Seni nada naga Xiao Chen menjadi semakin hebat. Suara Buddha Zhuang Zhenghe pernah membunuh 100 petapa bela diri sekaligus, melumpuhkan sekte peringkat 8. Namun, Xiao Chen jelas bukan tandingan Zhuang Zhenghe. Sekte musik surgawi dan Istana Frost Moon mengeluarkan perintah pembunuhan untuk Xiao Chen. Sebelumnya, Di Wook juga menawarkan keuntungan yang sama. Xiao Chen pasti akan melarikan diri dari Heavenly Ruin Wasteland. Jika kita berjaga di luar pintu keluar, kita mungkin bisa menemukan peluang. Tepat setelah keterkejutan awal mereka, berbagai penonton segera mulai membuat rencana. Xiao Chen luar biasa karena berhasil memblokir 2 gerakan Zhuang Zhenghe. Namun, mengalahkan Zhuang Zhenghe tidak diragukan lagi mustahil baginya. Pada saat itu, Xiao Chen akan melarikan diri karena terluka. Dia pasti harus meninggalkan Heavenly Ruin Wasteland. Ini saat yang tepat untuk menunggu penyergapan di pintu keluar. Pada saat ini, banyak orang menyelinap pergi, bersiap memanggil teman mereka untuk membunuh Xiao Chen. Beberapa orang dari Istana Frost Moon dan Sekte Musik Surgawi segera pergi untuk melaporkan berita kemunculan Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Xiao Chen tiba-tiba memblokir suara Buddha, ekspresi Zhuang Zhenghe berubah menjadi sangat cemberut. Kemudian, dia meraung lagi, berniat menggunakan gerakan membunuhnya yang lain. Namun, siapa sangka Xiao Chen tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif menyerang. Matahari yang terik menyinari langit. Karakter kuno untuk matahari jatuh dari langit, membawa solar true flame tak terbatas yang sama mempesona seperti matahari. Kemudian ia mendarat tepat di atas Buddha raksasa di belakang Zhuang Zhenghe. Seketika, nyala api berkobar tanpa henti. Kepala Buddha yang baru saja tumbuh melolong kesakitan. Dalam sekejap, inkarnasi yang bermartabat mengalami retakan yang dalam. Xiao Chen segera merasakan tekanan dari aura Zhuang Zhenghe menghilang. Dia merasa bersemangat. Tebakannya ternyata benar. Sebagian besar kekuatan Zhuang Zhenghe berasal dari inkarnasi ini. Selama Xiao Chen menyerangnya, dia akan bisa melukainya, mengalihkan perhatiannya dari serangan balik. Sayangnya, energi sihir Xiao Chen tidak cukup untuk menggunakan mantra matahari besar untuk memurnikan inkarnasi Buddha jahat ini secara langsung. Saat ini, mantra matahari hebat hanya bisa membuat lawannya kesulitan. Xiao Chen terus menggerakkan tangannya. Tidak berani membuang waktu untuk berpikir, dia dengan cepat mengirimkan Starry Heaven Storm. Dia menggeser 9 bintang dalam satu tarikan napas, membentuk badai hitam yang sangat ganas. Tidak repot-repot memeriksa hasilnya setelah itu, dia membentangkan Freedom Wings dan mengaktifkan So Close Yet Worlds Apart. Dia melintasi ratusan kilometer dengan satu langkah,
tiba di pintu keluar dari Heavenly Ruin Wasteland. Ketika Xiao Chen melihat api iblis gelap sepanjang 50 km di hadapannya, dia menghela nafas lega. Sepertinya Zhuang Zhenghe benar-benar dalam masalah saat ini. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan bisa mengeksekusi keterampilan sihir ini. Mengambil langkah besar, Xiao Chen memasuki 50 km Dark Demonic Flame tanpa rasa takut. Saat sebelumnya dia melewatinya, dia harus memikirkan tentang Xing Qingyun. Sekarang, dia tidak punya pertimbangan seperti itu. Sekarang, kekuatannya telah melonjak pesat, dan dia tidak memiliki beban apapun untuk dibawa kemana-mana. Tentu saja, dia tidak perlu menunggu waktu khusus dan bisa pergi sesuka hatinya. Saat melakukan perjalanan melalui api iblis gelap sepanjang 50 km, Xiao Chen berusaha memulihkan energi sihirnya dan merenungkan pertarungannya dengan Zhuang Zhenghe. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Kesimpulan yang dia capai adalah jika dia tetap tinggal dan bertukar 10 gerakan atau lebih, dia pasti sudah mati. Kesenjangan antara dia dan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat tidak dapat dijembatani. Dalam jangka pendek, dia akan kesulitan menghadapi orang seperti itu. Memikirkan hal ini, Xiao Chen teringat bagaimana Diwuk dan Tian Yuxi bekerja sama untuk bertarung melawan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Sepertinya dia menjatuhkan Diwuk ke tanah karena keberuntungan. Diwuk dapat memunculkan citra bangsa dewa kapan saja, menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Cermin sungai mendalam Yao Chen dan negara dewa Diwuk, dua gambar harta karun rahasia tingkat kaisar, telah membuat Xiao Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika Xiao Chen bisa memanggil gambar harta karun rahasia tingkat kaisar, dia tidak akan pasif lagi. Pikirannya berpacu dengan liar. Dia tidak bisa tidak berfantasi tentang istana naga Azure yang disegel dalam formasi ruang waktu di medan perang Savage. Namun, dia segera menepis anggapan tersebut. Saat itu, lelaki tua item spirit dari istana naga Azure mengatakan bahwa dia bisa melupakan memasuki lantai 2 sebelum dia menjadi kaisar bela diri. Tanpa bantuan Hao Jiao, dia bahkan tidak akan mampu melintasi formasi ruang waktu yang dapat menghentikan kaisar bela diri. Pada saat Xiao Chen memulihkan sebagian besar energi sihirnya, jalan keluar menuju hamparan api iblis gelap sudah ada di depan matanya. Tanpa ragu, dia melangkah cepat ke arah itu. Membawa hampir 50 vena roh puncak dan ditandai oleh martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, bagaimana mungkin Xiao Chen berani terus berlama-lama di tanah suci reruntuhan surgawi. Dia baru saja melangkah keluar dan bahkan belum menghirup udara segar ketika dia dikejutkan oleh formasi orang di luar. Penggarap di langit dan di tanah mengincar Xiao Chen seperti harimau yang mengincar mangsanya. Mereka semua menjaga pintu keluar menuju gurun reruntuhan surgawi. Penghitungan kasar menghasilkan setidaknya 100 orang. Ada martial sage biasa hingga martial sage tingkat Grandmaster. Selain itu, ini belum semuanya. Ketika Xiao Chen memperluas sense spiritualnya, dia mendeteksi banyak martial sage menuju ke sini. Namun situasi masih baik-baik saja. Tidak ada martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Tidak banyak ahli dari sekte musik surgawi atau istana Frostmoon, mereka mungkin baru saja menerima beritanya dan tidak punya cukup waktu untuk bergegas. Begitu Xiao Chen muncul, dia merasakan niat membunuh yang tak terbatas mengurung dirinya. Namun, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Dia terluka oleh Zhuang Zhenghe dan saat ini dalam kondisi sangat lemah. Dia hanyalah seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Semuanya, jangan takut, serang bersama-sama, teriak seseorang. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia segera mengetahui mengapa hal ini terjadi. Berita tentang dia berkelahi dengan Zhuang Zhenghe pasti sudah bocor. Sekelompok orang ini ada di sini untuk mencoba mengeksploitasi situasi setelah mendengar berita tersebut. Namun, orang-orang ini telah melihat kekuatannya sebelumnya. Pertama, dia menjatuhkan Diwuk ke tanah. Kemudian, dia bertukar beberapa gerakan dengan Zhuang Zhenghe. Mereka semua takut dan tidak berani mengambil tindakan. Namun, Xiao Chen tidak bisa membiarkan mereka bekerja sama. Kalau tidak, dengan begitu banyak martial sage, dia akan kelelahan sampai mati. Dia harus menakuti mereka segera dengan satu gerakan. Setelah dia mengambil keputusan, jubah putihnya berkibar, dan lampu listrik menyala di bawah kakinya tepat setelah orang itu selesai berbicara. Xiao Chen segera menggunakan teknik bela diri terkuatnya, tebasan mendalam naga yang menaklukkan. Azure Dragons muncul dan mengitarinya, mengaum tanpa henti. Suara pedang terdengar terus-menerus. 18 lampu pedang biru membubung di udara. Setiap cahaya pedang sangat panjang, penuh dengan kekuatan untuk membunuh naga. Itu tajam dan perkasa. Saat cahaya pedang pertama muncul, dengungan pedang yang tak terbatas bergema di mana-mana. Mencacah, mencacah, mencacah. 3 lampu pedang turun dan langsung menghancurkan harta karun rahasia, perisai intisari pelindung, dan baju besi orang ini. Pada saat ke-18 lampu pedang mendarat, tidak ada tanda-tanda darah orang ini. Para penggarap di sekitar terkejut. Tidak ada yang berani bersuara.
Xiao Chen membunuh martial sage tingkat Grandmaster begitu saja, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh lampu pedang telah membuka jalan di tengah kerumunan yang padat. Tidak ada yang berani bergerak untuk mengisi kekosongan tersebut. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap dingin ke arah gerombolan ini dan dengan tenang pergi. Pertama, dia menjatuhkan Di Wuk ke tanah, kemudian, dia bertukar beberapa gerakan dengan Zhuang Zhenghe sebelum pergi dengan mudah. Raja berjubah putih Xiao Chen benar-benar hebat sekarang. Sepertinya tiga tanah suci akan kesulitan menggunakan ini untuk membunuhnya. Upacara penganugerahan Raja setengah tahun dari sekarang akan sangat meriah. Saya ingin tahu apa pendapat tiga tanah suci tentang ini. Bagaimana sikap faksi-faksi besar yang ditampar Xiao Chen itu? Setelah sekian lama, banyak desahan lembut terdengar di kerumunan. Raungan datang dari pintu masuk ke Heavenly Ruin Wastelen, bergema tanpa jeda. Biksu berdarah akan keluar, cahaya merah Buddha dan suara Buddha yang marah muncul. Semua orang familiar dengan aura ini, jadi mereka dengan cepat menyebar. Cahaya merah menyala, dan mereka melihat Zhuang Zhenghe berjalan keluar dengan ekspresi cemberut. Ketika dia melihat sekeliling dan melihat keramaian di sekitarnya, dia langsung menjadi marah dan berteriak dengan marah, "Nyahlah! Banyak sampah! Anda semua menunggu untuk mengolok-olok orang tua ini, bukan? Jika kamu masih tidak nyahlah, biksu ini akan memakan kalian semua hidup-hidup." Sekarang, ketika Zhuang Zhenghe sangat marah, bagaimana mungkin para penggarap domain Primal Chaos yang awalnya berencana untuk menyergap Xiao Chen berani untuk tetap tinggal? Mereka semua segera mengambil tindakan. Berdasarkan temperamen buruk biksu berdarah, spekulasi apakah dia menderita di tangan Xiao Chen tidak bisa dihindari. Kalau tidak, mengingat statusnya, dia tidak akan begitu marah. Zhuang Zhenghe mengeluarkan armilaris pere, dan kekecewaan membayangi matanya. Bajingan, dia berhasil berlari sejauh ini dalam waktu singkat. Tanpa diduga, dia melampaui jangkauan armilaris pere, sehingga tidak dapat mendeteksinya. Saya kehilangan 50 vena roh puncak begitu saja. Aku akan menyelesaikan ini dengannya nanti. Sebuah istana perlahan terbang di langit. Xiao Qinghan dari Istana Frost Moon dan Xia Dongyang dari Sekte Musik Surgawi berdiri di atasnya, berdampingan. Saat mereka menyaksikan Zhuang Zhenghe pergi dengan perasaan tidak puas, ekspresi mereka berubah menjadi serius. "Dongyang, berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan dengan Zhuang Zhenghe?" Xia Dongyang menjawab dengan cemberut, "Setelah menggunakan semua kartu asku, aku mungkin bisa bertahan dalam 3 gerakan. Namun, saya akan berakhir setengah mati, tidak mampu bertarung selama setengah bulan." Xiao Qinghan menghela nafas dan berkata, "Raja berjubah putih Xiao Chen benar-benar menjadi sangat luar biasa. Sekarang dia telah pergi, akan sangat sulit bagi kita untuk mencoba membunuhnya. Jika dia berhasil dianugerahkan Raja, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bangkit. Jangan khawatir, Di Wuk tidak akan membiarkan Xiao Chen dianugerahkan Raja." Haha, itu benar. Kali ini, Di Wuk benar-benar sedang heboh. Upacara penganugerahan Raja setengah tahun dari sekarang akan menjadi keributan besar. Memang benar terjadi keributan besar. Satu-satunya hal adalah, siapakah karakter utama dari keributan itu? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah Xiao Chen meninggalkan Heavenly Ruin Wastelen, dia membentangkan Freedom Wings dan mengaktifkan So Close Yet Worlds Apart. Setelah mendarat di hutan, dia menunggu dengan sabar. Setengah hari kemudian, dia mendengar suara keras datang dari tanah. Lalu, 2 sosok melompat keluar. Orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Tentu saja, kedua orang ini adalah Tuan Jiu dan Ye Chen. Tuan Jiu tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar berhasil lepas dari genggaman Zhuang Zhenghe. Ketika berita ini menyebar, itu akan lebih mengejutkan daripada berita Anda menjatuhkan Di Wuk ke tanah." Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya baru saja bertaruh dan beruntung. Apa rencanamu setelah ini?" Sambil tersenyum tipis, Ye Chen menjawab dengan santai, "Saya telah bertemu dengan 2 orang yang ingin saya temui di benua Kunlun. Ada kesenjangan besar antara mereka dan saya. Saya terlalu malu untuk tetap di sini, jadi saya akan kembali ke Samudera Surgawi berbintang dan berlatih dengan benar, lihat apakah saya dapat menemukan Yan Sisan." 2 orang yang dia maksud jelas adalah Di Wuk dan Xiao Chen. Sebelum dia tiba, dia percaya bahwa dia telah melihat dunia dan kedua orang ini hanyalah macan kertas. Kini dia tidak lagi berani berpikir seperti itu. Adapun Yan Sisan, itu adalah saingan abadi Ye Chen. Sekarang Ye Chen telah memperoleh banyak manfaat dari ki pembunuhan, ki kematian, dan ki kehancuran dari Cycle Banner, dia yakin bisa bertarung melawannya. Tuan Jiu terkekeh dan bertanya, "Apa yang membuatmu malu? Ketika Anda kembali ke Samudera Surgawi berbintang, saya jamin reputasi Anda akan melambung tinggi. Tidak sembarang orang berani menyentuh dada putri ilahi." Hahaha. Ketika Tuan Jiu menyebutkan kejadian itu lagi, Xiao Chen juga tidak bisa menahan tawa. Ye Chen terbatuk dengan canggung dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. "Aku akan pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi di masa depan."
Saya mengucapkan selamat kepada saudara Xiao atas penganugerahan Raja Anda sebelumnya. Aku akan mengirimimu beberapa hadiah nanti. Kita akan bertemu lagi. Setelah mengirim Ye Chen, Xiao Chen memandang Lord Jiu yang bermata licik dan berkata, Jiu tua, apa rencanamu? Hehe, Tuan Jiu kali ini menjadi kaya raya. Tentu saja, saya harus berurusan dengan sumber daya yang saya miliki terlebih dahulu. Aku akan pergi juga. Kedepannya, mari kita bekerja sama lagi jika ada kesempatan. Xiao Chen menyaksikan kepergian Tuan Jiu dengan penyesalan. Setelah penganugerahannya sebagai raja, dia akan memiliki wilayahnya sendiri. Saat itu, dia pasti membutuhkan orang. Tanpa diragukan lagi, Lord Jiu adalah seorang yang berbakat. Dia memiliki pengetahuan tentang segala macam harta karun, dan keahliannya dalam menggali tanah sangat luar biasa. Selain itu, dia memiliki kepekaan terhadap bahaya dan persepsi yang baik terhadap segala macam batasan. Betapa malangnya, setelah berpisah, Xiao Chen mungkin tidak akan pernah bertemu Tuan Jiu lagi. Suara mendesing, angin kencang bertiup, dan Tuan Jiu bergegas kembali. Dia tersenyum canggung dan berkata, omong-omong, Tuan Muda Xiao, apakah Anda punya koneksi? Barang-barang yang saya miliki tidak mudah untuk dihilangkan. Semua cincin spasial di tangan Lord Jiu adalah rampasan. Jika jumlahnya sedikit saja, tidak akan ada masalah. Dia bisa dengan mudah menyingkirkannya di pelelangan. Namun, banyak di antara mereka adalah milik martial sage tingkat Grandmaster. Jika dijumlahkan, jumlahnya sangat mengerikan. Martial sage tingkat Grandmaster ini pasti memiliki faksi di belakang mereka. Jika barangnya diperiksa dengan cermat, berhasil mengeluarkan barangnya mungkin akan merepotkan. Tentu saja, ada pasar gelap khusus yang bisa menangani rampasan ini. Namun, harga barang-barang tersebut akan turun drastis. Tentu saja, Tuan Jiu tidak akan menyetujui hal itu. Xiao Chen berpikir sejenak. Kemudian, dia mengingat hubungannya dengan Ying Qiong dan Paviliun Surga berkembang. Dia harus menggunakan itu. Baginya, ini hanyalah masalah kecil. Saya memiliki beberapa koneksi. Saya jamin Anda tidak akan rugi. Tuan Jiu tersenyum dan berkata, bagus, bagus. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan bersama dulu. Lagi pula, aku tidak punya pekerjaan lain, dan aku tidak terburu-buru. Sekte Langit Tertinggi berada sangat jauh dari domain Primal Chaos. Namun, dengan formasi transportasi dan sayap kebebasan Xiao Chen, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu jika dia langsung menuju ke Sekte Langit Tertinggi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, siluet megakota langit tertinggi muncul di hadapan Xiao Chen. Dia mengeluarkan sebuah medali dan memberikannya kepada Lord Jiu, menyuruh Lord Jiu untuk melanjutkan perjalanan ke puncak di luar kota langit tertinggi yang telah diberikan oleh Sekte Langit Tertinggi kepadanya. Xiao Chen harus menemui tetua pertama, Han Qinghe, sesegera mungkin, untuk mengklarifikasi masalah upacara penganugerahan raja dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia berjalan, tatapan sesekali tertuju padanya. Kemudian, bisikan-bisikan pelan menyusul. Xiao Chen tidak asing dengan hal ini. Sekarang, ketenarannya menyaingi Diwuk, dan dia akan dianugerahkan sebagai Raja Naga Azure dalam waktu setengah tahun. Bagi para murid Sekte Dalam dan Sekte Luar dari Sekte Langit Tertinggi, Xiao Chen saat ini seperti apa yang dirasakan oleh kakak perempuan senior pertama, Sui Lingling, saat ia pertama kali tiba di alam Kunlun, seseorang yang tampaknya berada di luar jangkauannya. Setelah para murid di gerbang kota memeriksa medali identitas Xiao Chen, mereka menunjukkan ekspresi hormat, dan dia memasuki kota. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat seorang pemuda hanya mengenakan pakaian dalam menutupi wajahnya dan berlari di tengah jalan. Pemuda ini disapu oleh Xiao Chen saat dia berlari pergi dengan panik, mengejutkan Xiao Chen. Apakah murid-murid Sekte Langit Tertinggi menjadi begitu berani dan tidak dibatasi selama ketidakhadiran saya yang lama? Haha, seseorang menderita musibah ini lagi. Misi puncak Sekte Dalam ini sungguh sulit. Berapa banyak yang dihasilkannya sekarang? Hampir 100. Saya bertanya-tanya mengapa orang jahat seperti itu menyebabkan masalah bagi Sekte Langit Tertinggi kita. Saya mendengar bahwa Penatua Aula Misi sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan kesulitan misi ini ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga hanya tersedia bagi pewaris sejati. Itu tidak mungkin. Apakah kita benar-benar membutuhkan pewaris sejati untuk menghadapi seseorang yang baru setengah sage? Mau bagaimana lagi? Orang yang berlari tadi sudah menjadi seseorang yang berada di peringkat 10 besar Sekte Dalam. Isi diskusi masuk ke telinga Xiao Chen. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Jadi dia menoleh ke orang di sampingnya dan berkata, adik laki-laki ini, bisakah Anda memberitahu saya tentang masalah yang Anda bicarakan sebelumnya secara lebih rinci? Orang itu sepertinya tidak mengenali Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, dari kelihatannya, kakak senior pasti sudah jauh dari sekte baru-baru ini. Saya keluar dari sekte itu 2 bulan lalu. Murid itu berkata dengan penuh pengertian, tidak heran. Hal ini terjadi 1 bulan yang lalu. Namun,
Sekarang, semua murid sekte dalam tahu tentang keributan yang disebabkan oleh masalah ini. 1 bulan yang lalu, seorang pria gemuk datang dari luar sekte. Dia berkata bahwa dia adalah teman Xiao Chen dari alam bawah. Dia bilang dia ada di sini untuk menyelesaikan masalah setelah ditipu olehnya. Nada suaranya sangat berlebihan, menuntut guru sekte kita datang dan menemuinya saat dia berbicara. Sudut bibir Xiao Chen bergerak-gerak. Tidak ada jalan keluar dari ini. Orang yang datang memang si gendut Jin Dabao. Pikirkan saja, mengapa Master Sekte akan menemuinya. Dia tidak punya bukti atau bukti. Bahkan para tetua tidak mau repot-repot melihatnya, jadi dia berkeliaran di sekitar gerbang kota. Entah bagaimana, dia berakhir dengan pertengkaran dengan beberapa murid di sekte tersebut. Lalu, dia bergerak. Murid itu terlalu malu untuk terus membicarakan masalah tersebut. Namun, Xiao Chen mendorong, bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Itu tidak layak untuk disebutkan. Lemak itu sangat berbahaya. Dia memikat beberapa murid ke pegunungan di luar sekte tersebut. Sayangnya, murid sekte kami tidak cukup terampil. Mereka semua akhirnya kembali dengan pakaian dalam. Semua barang-barang mereka dirampas, tidak meninggalkan apa-apa. Mengenai bagaimana hal itu terjadi, sungguh tidak layak untuk disebutkan. Xiao Chen juga bisa menebak apa yang terjadi setelah itu. Tindakan Jin Dabao pasti akan menjadikannya target penangkapan, menempatkannya dalam daftar misi sekte langit tertinggi. Namun, berdasarkan hasilnya, Jin Dabao tampak kecanduan ini, kembali ke cara lamanya di alam kubah langit. Xiao Chen harus pergi dan menemukannya sebelum masalah itu meningkat menjadi masalah besar, selagi masalah itu masih bisa diselesaikan. Setelah berpikir sejenak, dia segera berbalik dan terbang ke kejauhan. Dengan kemunculan Jin Dabao, Xiao Chen harus meninggalkan pemikiran untuk bertemu Penatua Han untuk saat ini. Kembali ke alam kubah langit, Xiao Chen telah memberi Jin Dabao sebuah koin astral, mengatakan bahwa itu adalah harta tak ternilai yang dapat membeli sekte peringkat 8. Masalah, ditipu oleh Xiao Chen, seharusnya mengacu pada ini. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa Jin Dabao tidak akan pernah datang ke alam Kunlun dan karenanya tidak menyadari tipuannya. Tak disangka, Jin Dabao tidak hanya datang ke alam Kunlun, tapi dia bahkan datang ke sekte langit tertinggi dan menyebabkan beberapa masalah di sini. Seseorang benar-benar tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Tidak peduli dimanapun si gendut itu berada, dia tetap keterlaluan seperti biasanya. Tidak sulit menemukan Jin Dabao. Orang ini kadang-kadang menunjukkan dirinya untuk memikat beberapa murid sekte dalam. Tak pelak, beberapa murid sekte dalam percaya bahwa mereka akan mampu menghilangkan lemak ketika mereka melihat sosoknya yang gemuk dan sikapnya yang kaya raya, berharap mendapatkan hadiah untuk misi tersebut. Namun, Xiao Chen merasa ini agak aneh. Ini adalah zaman yang berkembang. Kualitas murid sekte dalam sekte langit tertinggi jauh lebih tinggi dibandingkan ketika dia pertama kali tiba. Pewaris sejati bahkan lebih luar biasa lagi. Persyaratan untuk menjadi pewaris sejati kini sangat tinggi. Untuk memenuhi syarat, seseorang harus memiliki budidaya marsial sage. Meski begitu, jumlah ahli waris sejati terus bertambah. Mengingat bahwa Jin Dabao berasal dari alam kubah langit, Xiao Chen berpendapat bahwa lemak itu paling banter adalah setengah sage. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun dari sekte dalam yang berhasil menangkapnya. Setengah sage dari alam Kunlun dan setengah sage dari alam kubah langit memiliki standar yang sangat berbeda. Pastinya akan mudah bagi setengah sage dari dunia Kunlun untuk membunuh para setengah biksu dari dunia kubah langit. Setelah bertanya keluar kota, Xiao Chen menemukan beberapa petunjuk. Jin Dabao baru-baru ini muncul di sebuah kota kecil di sebelah barat kota. 4 dari 10 murid sekte dalam telah pergi sebagai satu kelompok, bersumpah untuk menangkap maniak jahat ini. Orang-orang sudah mulai bertaruh apakah keempat orang ini akan kembali mengenakan pakaian dalam. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Lemak ini benar-benar mulai berlebihan. Jika Xiao Chen tidak terburu-buru kembali, situasinya tidak akan terselesaikan ketika pewaris sejati atau sesepuh mengambil tindakan. Ketika dia mencapai kota kecil sekitar 50 km sebelah barat kota, dia memperluas sense spiritualnya. Area dalam jarak 50 km langsung muncul di benaknya, berbagai wajah melintas dengan cepat. Dia tentu saja berhati-hati. Xiao Chen tidak menemukan Jin Dabao dalam jarak 50 km. Sosoknya melintas, bergerak sejauh 50 km sebelum dia mulai mencari lagi. Dia melanjutkannya sebanyak 4 kali, menempuh jarak total 200 km lagi, namun masih gagal menemukan sosok si gendut itu. Aneh, saya pergi segera setelah saya mendapat kabar. Mengingat kekuatan Jin Dabao, 250 km akan menjadi batas jangkauan pergerakannya. Xiao Chen mulai berpikir, merasa telah melupakan sesuatu. Setelah beberapa saat, sebuah bola lampu meledak di kepalanya. Para murid yang hanya tinggal mengenakan pakaian dalam akan selalu muncul berlarian di kota setiap saat. Jika lemak itu berada beberapa ratus kilometer jauhnya, tempat pertama yang akan dikunjungi orang-orang ini adalah kota terdekat dan bukan kota langit tertinggi.
Lemak ini sangat berani. Setelah mencapai kesimpulan ini, Xiao Chen segera mundur 2 kali lipat. Dia memperluas indera spiritualnya di dekat gerbang barat kota langit tertinggi, dan menemukan sosok Jin Dabao di pegunungan yang jaraknya 5 kilometer. Xiao Chen harus mengagumi keberanian Jin Dabao dalam memilih melakukan kejahatannya di area sedekat ini dengan Supreme Sky City. Mungkin tidak banyak orang yang bisa membayangkan hal ini. Para murid yang hanya tersisa pakaian dalam merasa sangat malu. Mereka pasti tidak mau menceritakan pengalamannya. Jin Dabao sungguh luar biasa bisa tinggal begitu dekat dengan kota langit tertinggi untuk waktu yang lama. Dalam adegan yang ditangkap oleh indera spiritual Xiao Chen, Jin Dabao telah berurusan dengan 4 murid sekte dalam, yang sekarang terbaring di tanah karena sangat malu, hanya tersisa pakaian dalam mereka. Hehe, terima kasih. Kalian berempat dipersilakan untuk kembali menantangku lagi. Bawakan lebih banyak batu roh dan koin astral. Adapun harta karun rahasia yang dipecah ini, Anda tidak perlu membawanya. Mereka tidak sesuai dengan status Anda. Tuan gendut ini merasa malu padamu. Jin Dabao tertawa sambil duduk di tutup peti mati dan mengipasi dirinya dengan kipas lipat emas. Dia telah menghiasi dirinya dengan harta karun. Cincin di jari-jarinya, sepatu di kakinya, liontin giok di lehernya, dan pakaian yang dikenakannya sebenarnya adalah satu set lengkap harta karun rahasia tingkat sage. Keempatnya berdiri dan pergi dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat si gendut itu melepaskan mereka, bagaimana mungkin mereka berani tetap tinggal? Kasihan sekali, murid sekte dalam sekte langit tertinggi ini tidak terlalu kaya. Tuan gendut ini bahkan belum pernah melihat harta karun rahasia tingkat raja. Saat Jin Dabao merapikan lingkaran spasial orang-orang itu, dia menghela nafas. Wajah gemuknya dipenuhi dengan kesedihan. Huci, tepat pada saat ini, ruang di depan Jin Dabao menjadi kabur dan terlipat menjadi satu. Sosok buram berpindah dari jauh ke dekat, perlahan menjadi lebih jelas. Apakah kamu mencari kematian, berani menyerang tuan gemuk ini secara diam-diam? Aku akan menghancurkanmu dengan kelopak mataku. Wajah si gemuk berubah muram saat dia menggerakkan tangan dan kakinya dengan gesit, mengambil tutup peti mati di sampingnya dan mengayunkannya dengan ganas. Ketika lemak itu menggunakan tutup peti mati emas, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat menusuk. Saat tutup peti mati bergerak, langit bergemuruh. Itu sama sekali tidak terlihat seperti tutup peti mati, tetapi lebih seperti gunung yang dipegang di tangannya. Tutup peti mati yang selama ini berfungsi ternyata dihalangi oleh seseorang. Si gendut terkejut. Dia menarik kembali tutup peti mati dan melemparkannya ke tanah, bersiap untuk terbang di atasnya. Xiao Chen menggoyangkan lengannya yang agak sakit. Sekarang dia tahu mengapa murid sekte dalam tidak bisa melakukan apapun pada Jin Dabao. Baru saja, jika dia tidak menggunakan vital ki-nya dengan bebas, mengeluarkan satu kekuatan naga, dia akan dihancurkan sejauh 50 km oleh Jin Dabao, yang masih bisa terjadi jika dia ceroboh. Xiao Chen melihat Jin Dabao berdiri di atas tutup peti mati dan ruang di depannya mulai melipat. Dia segera berseru, "Saudara Dabao, jangan pergi." Mendengar suara familiar itu, Jin Dabao yang hendak terbang, segera berbalik. Kemudian, dia melihat bahwa orang yang datang memang Xiao Chen. Dia meletakkan tutup peti mati di bahunya dan berkata dengan gembira, "Saudara Xiao, Saudara Xiao, tuan gendut ini benar-benar disabotase olehmu. Sekarang, saya harus menjadi bandit untuk mencari nafkah. Saya menjalani kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian. Pinggangku bahkan mengecil. Kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian. Jika orang yang Anda rampok mendengar ini, mereka mungkin akan mati karena frustrasi." Sedangkan untuk pinggang itu, Xiao Chen tidak bisa melihat perbedaan apapun. Namun, dia tetap merasa bersalah dan tidak bisa marah pada si gendut. Dia tersenyum dan berkata, "Saya salah dalam hal ini. Ayo, ikuti aku ke puncakku. Saya akan menghibur Anda dengan baik sebagai tuan rumah." Buru-buru, tuan gemuk ini telah tinggal di hutan pegunungan selama sebulan terakhir. Saya tidak tahu berapa banyak nyamuk yang memakan saya. Ayo pergi. Jin Dabao sama sekali tidak sopan, dan segera mendesak Xiao Chen untuk pergi. "Namamu tidak terlalu berguna." Tuan gemuk ini berkata bahwa aku adalah teman lamamu, tapi tidak ada yang peduli padaku. Hanya setelah melewati banyak kesulitan barulah saya mendapatkan seorang murid perempuan datang menemui saya. Tapi setelah beberapa kata dari tuan gendut ini, dia mengecamku, kata Jin Dabao dengan enggan, tampak sangat tidak senang saat dia membawa tutup peti mati. Xiao Chen melihat penampilan Jin Dabao. Lemak itu tampak sangat mencolok, semuanya dipenuhi harta karun. Selanjutnya ia membawa tutup peti mati. Akan aneh jika ada yang mempercayai perkataan Jin Dabao. Namun, Xiao Chen sangat penasaran. Siapa yang menerima orang ini? Mengingat penampilan gendut ini, sulit membayangkan akan ada murid perempuan yang bersedia melakukannya. "Apa yang kamu katakan hingga diledakkan?" Merasa sangat dirugikan, Jin Dabao menjawab, "Tuan gendut ini adalah orang benar yang hatinya sejernih bulan terang. Apa yang bisa saya katakan?" Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Sui Lingling.
Dengan santai aku melanjutkan dengan, sosokmu memang mengalir seperti air. Kulitmu cerah, dan dagingmu sangat lembut sehingga tampak seperti air keluar hanya dengan sekali remasan. Catatan TL, nama Sui Lingling berarti air yang bergemerincing. Katakan padaku, apakah Tuan Gendut ini dianiaya atau tidak? Sebelum saya menyelesaikannya, dia mengirim saya terbang dengan serangan telapak tangan. Wajah para murid laki-laki di aula itu tampak sangat menakutkan, hanya memikirkannya saja sudah membuatku takut. Xiao Chen terdiam, garis-garis hitam muncul di wajahnya. Setelah membangun reputasi dan kekuatannya di Sekte Langit Tertinggi selama lebih dari 10 tahun, Sui Lingling memiliki eksistensi yang mirip dengan karakter legendaris, seperti peri. Agar si gendut bisa keluar hidup-hidup setelah mengatakan itu bisa digambarkan sebagai keajaiban. Kenapa kamu diam saja? Bukankah Tuan Gemuk ini belum cukup bersalah? Apa yang bisa kukatakan? Senang sekali Anda keluar hidup-hidup. Xiao Chen menjawab tanpa daya, salah, sangat salah. Dalam perjalanan turun, si gendut terus mengeluh getir. Dia merangkai banyak hal, menyalahkan Xiao Chen karena menipunya. Setelah dia datang ke dunia Kunlun, dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, memikul segala macam beban. Setiap orang yang dirampoknya adalah orang miskin. Xiao Chen tiba-tiba berkata, bagaimana kalau aku mengirimmu kembali sekarang? Si gendut mengipasi dirinya sendiri dan tersenyum malu. Ini, kita bisa membicarakannya nanti. Itu, ya, kalau dipikir-pikir, beberapa kesulitan tidaklah berarti. Setidaknya Tuan Gendut ini berhasil menurunkan berat badannya. Seperti yang diharapkan, Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tahu seperti inilah Jin Dabao. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia berhenti ketika suasananya terasa agak tidak menyenangkan. Jin Dabao juga menyadarinya. Dia perlahan-lahan meletakkan tutup peti mati di bahunya, melihat sekeliling dengan hati-hati. Dasar gendut, kami akhirnya menemukanmu. Mari kita lihat di mana Anda bisa lari saat ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa orang melompat keluar dari lingkungan sekitar dan mengepung Xiao Chen dan Jin Dabao, memancarkan aura yang kuat. Medali identitas emas di pinggang mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pewaris sejati. Yang terlemah di antara mereka adalah sage bela diri kelas rendah. Pemimpinnya bahkan lebih luar biasa, sudah menjadi petapa bela diri kelas medial puncak. Xiao Chen mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Orang yang berbicara sebenarnya adalah seorang kenalan lama. Ini adalah seorang jenius tingkat rendah yang berulang kali mengejek Xiao Chen ketika mereka berdua baru saja memasuki Sekte Langit Tertinggi, Guiwu. Dia telah menjadi pewaris sejati juga dalam beberapa tahun sejak terakhir kali Xiao Chen melihatnya. Tingkat budidaya Guiwu juga telah mencapai petapa bela diri tingkat medial. Dengan tingkat kemajuan seperti ini, ia hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang jenius kelas 3 jika dibandingkan dengan seluruh dunia Kunlun. Saya sudah menangkap orang ini. Saudara muda, silakan kembali, kata Xiao Chen dengan santai. Sekarang, mengingat kekuatan dan statusnya, dia tidak perlu peduli sama sekali pada Guiwu. Jelas, Guiwu tidak menyangka akan bertemu dengan Xiao Chen di sini. Tubuhnya bergetar tanpa terasa sesaat. Namun, dia memikirkan sesuatu dan mengumpulkan keberanian. Dia berkata, kakak senior Xiao, kami hanya mengikuti perintah. Ini adalah seseorang yang diperintahkan oleh majelis tetua untuk ditangkap. Selanjutnya mereka menyerahkan misinya kepada kami secara langsung. Tolong jangan mempersulit kami. Wajah Xiao Chen tenggelam. Dia sudah menunjukkan banyak wajah pada Guiwu, tapi Guiwu masih tidak menunjukkan kebijaksanaan apapun. Guiwu sangat memperhatikan ekspresi Xiao Chen. Ketika dia melihat wajah Xiao Chen tenggelam, jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya kapan saja. Pendekar berjubah putih, yang budidayanya lebih lemah dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ternyata telah berkembang hingga ke tingkat seperti itu. Xiao Chen berkata dengan suara dingin, saya berpegang pada apa yang saya katakan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saudara muda Gui, mohon minggir. Ketika si gendut melihat ini, dia merasakan kehangatan di hatinya. Kemarahan yang dia rasakan berkurang secara signifikan. Kata-kata Xiao Chen memberi tekanan yang sangat besar pada Guiwu. Namun, ketika dia memikirkan janji seseorang, dia menguatkan dirinya dan berkata sambil melangkah maju, Xiao Chen, jangan berpikir bahwa kamu begitu luar biasa, mampu mengendalikan segala sesuatu di Sekte Langit Tertinggi. Sejujurnya, ini adalah perintah dari ras jenius kuno Ren Kongjue. Ren Kongjue adalah seorang jenius yang setara dengan Diwuk. Hari ini, meskipun Anda tidak ingin menyerahkan orang ini, Anda harus melakukannya. Jika tidak, jika Anda menyinggung Tuan Muda Ren, Anda bisa melupakan mengadakan upacara penganugerahan Raja Anda. Ren Kongjue, Xiao Chen belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tapi dia menduga Ren Kongjue mirip dengan Lan Shaobai, seorang ras jenius kuno yang baru saja menjadi terkenal di Starry Heaven Silver Lake. Namun,
Meskipun Diwuk berdiri di hadapan Xiao Chen tidak akan mempedulikannya, apalagi seseorang yang hanya setara dengan Diwuk. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Saudara muda Gui, setelah tidak bertemu denganku selama beberapa tahun, kamu sebenarnya sudah melupakan sifat marah Xiao ini." Saat itu, para murid puncak sekte dalam bekerja sama untuk mencoba dan menekanku, tetapi apakah kamu melihatku menundukkan kepalaku? Hari ini, kamu menggali ras jenius kuno untuk mencoba membuatku menundukkan kepalaku. Kamu benar-benar menjadi semakin naif. Sebelum menunggu Gui Wu menjawab, Xiao Chen melakukan serangan telapak tangan. 1000 cincin lampu listrik berwarna ungu muncul di belakang Xiao Chen. Dengan satu serangan telapak tangan, dia mengeluarkan kekuatan petir yang tak terbatas. Langit bergemuruh, dipenuhi guntur. Tanpa menggerakkan kakinya, Xiao Chen mengirimkan angin palem yang dengan mudah menjatuhkan Gui Wu sejauh 1 kilometer. Serangan telapak tangan ini menjadi pelajaran bagi Anda. Jika Ren Kongjue menginginkannya, suruh Ren Kongjue datang sendiri kepadaku. Xiao Chen membawa Jin Dabao pergi. Untuk menghindari masalah lain di sepanjang jalan, Xiao Chen membentangkan Freedom Wings, mengeluarkan energi sihir untuk mengeksekusi So Close Yet Worlds Apart, dan membawa Jin Dabao pergi dengan satu langkah. Ketika keduanya mendarat, mereka berada tepat di luar kota langit tertinggi, di puncak yang diberikan oleh Sekte Langit Tertinggi kepadanya, yang memiliki vena roh puncak yang ditekan di bawahnya. Sebagai hadiah untuk mendapatkan slot pertama ke mata air Dewata Surgawi atas nama Sekte Langit Tertinggi, sekte tersebut telah memberi Xiao Chen puncak yang independen. Tentu saja, manfaat terbesarnya adalah vena roh puncak di bawah puncaknya. Namun, sekarang Xiao Chen memiliki hampir 50 vena roh puncak, dia tidak mempedulikannya. Ketika si gendut melihat Xiao Chen begitu kejam di hadapan pewaris sejati, bergerak 50 km dalam satu langkah, dia merasa ingin menghela nafas. Setelah mendengar keributan di puncak yang kosong, Lord Jiu segera bergegas keluar. Jin Dabao menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, "Xiao Chen, pelayan yang kamu pekerjakan tidak baik. Dia memiliki mata yang licik. Mata Tuan Gendut yang cerdas ini dapat mengatakan bahwa dia bukan orang baik." Ketika Tuan Jiu mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dari mana asal lemak ini? Bagaimana Tuan Jiu ini tidak seperti orang baik? Jin Dabao menjatuhkan pantatnya ke bangku dan mengambil cangkir teh di atas meja. Dia meluangkan waktu untuk minum sebelum berkata, "Berhentilah berpura-pura di depan Tuan Gemuk ini. Saat Tuan Gendut ini melakukan perbuatan keji, kamu masih dalam kandungan ibumu. Dengan sekali menatap matamu, Tuan Gendut ini dapat mengetahui apa yang ingin kamu lakukan. Hehe, bukankah kamu sedang berpikir untuk melompati dan menendang Tuan Gendut ini?" Pertanyaan ini mengejutkan Tuan Jiu. Lemak ini sebenarnya benar, dia memang ingin menendangnya untuk memberinya pelajaran. Rekan-rekan dari perdagangan yang sama saling mengenali satu sama lain. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kemudian, setelah dia memberi mereka beberapa nasihat, mereka berdua menjadi tenang. Dia menunggu sampai si gendut itu beristirahat sejenak, lalu bertanya, "Dabao, kamu masih memiliki bisnis besar klan Jin yang harus dijalankan. Mengapa kamu terpikir untuk datang ke daratan Kunlun? Bagaimana kamu bisa datang?" Pada titik ini, si gendut tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bermain-main. Dia menjawab, "Perkembangan klan Jin sudah mencapai puncaknya di alam kubah langit. Jadi Dabao hanya bisa mencoba memperluas ke tempat yang lebih tinggi. Menjadi tak tertandingi benar-benar sepi. Mengenai bagaimana saya sampai di sini, uang dapat menghasilkan keajaiban. Saat itu, klan Wan harus membayar mahal untuk mengirim Wan Feng ke atas. Tentu saja, saya juga punya metode. Namun, aku tidak mencarimu karena masalah Astral Coin. Tuan Gemuk ini tidak sekecil itu. Itu hanya hal sepele. Saya tidak akan membahasnya." Sekarang, Xiao Chen merasa penasaran. Dia memandang Jin Dabao dan bertanya, "Ada apa?" Jin Dabao mengeluarkan pedang berharga yang panjang dan ramping dari cincin spasialnya. Lalu dia dengan lembut meletakkannya di atas meja. Ekspresi Xiao Chen langsung berubah. Dia menatap Jin Dabao dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan pedang ini?" "Jangan terlalu gelisah. Saya tahu ini adalah Lunar Shadow Saber Anda." Sekitar 3 bulan lalu, awan petir tak terbatas muncul di atas lembah Kaisar Guntur. Itu menarik semua ahli dari alam langit kubah. Mereka mengira bahwa kehendak guntur abadi yang baru telah lahir. Siapa sangka pedang ini akan terbang. Saat itu, Ying Yue bergerak dan memblokir yang lain, meraih pedang itu. Dia menyerahkannya kepadaku dan menyuruhku untuk memberikannya kepadamu ketika aku pergi ke alam Kunlun. Sepertinya ada yang salah dengan pedang ini. Setelah menyerahkan pedang itu kepada Xiao Chen, Jin Dabao melanjutkan, "Adapun apa yang salah, kamu akan segera mengetahuinya setelah melihatnya." Xiao Chen menerima Lunar Shadow Sabre dan meraih gagangnya. Dia mencoba menggambarnya dengan lembut tetapi gagal. Kejutan muncul di matanya saat dia meningkatkan kekuatannya, terus mencoba menariknya. Bahkan setelah menggunakan kekuatan 5.000 ton, dia masih tidak bisa mengeluarkan Lunar Shadow Sabre.
Pedang ini benar-benar mati. Setelah sekian lama, Xiao Chen menyerah pada usahanya. Rasa kasihan muncul di wajahnya. Ini tidak terlalu serius. Jika memang benar-benar mati, mengapa saya membawanya ke sini untuk Anda lihat? Saya menunjukkannya pada Su Xiao-Xiao. Aspek ini adalah keunggulan klan mereka. Pedang ini awalnya sudah mati, tapi ia memperoleh kehidupan. Kata-kata Jin Dabao sangat mencengangkan, menunjukkan hasil yang tidak diharapkan oleh Xiao Chen. Heavenly Craft Manor adalah milik klan Su Xiao-Xiao, yang bertanggung jawab menciptakan segala jenis senjata roh di alam kubah langit. Busur pembunuh jiwa milik Xiao Chen juga merupakan karya senior terkemuka dari Heavenly Craft Manor. Jika Su Xiao-Xiao sampai pada kesimpulan seperti itu, kemungkinan besar itu benar. Xiao Chen tidak bisa menahan kegembiraannya yang tiba-tiba. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus mencari keterampilan sihir yang samar-samar di Laut Penglai. Ini adalah harapan yang menyedihkan. Selain itu, Xiao Chen harus menjadi kaisar bela diri terlebih dahulu sebelum dia benar-benar percaya diri untuk pergi ke Laut Penglai. Tanpa diduga, Jin Dabao membawa kabar baik kepadanya. Jangan terlalu senang dulu. Menurut apa yang dikatakan Su Xiao-Xiao, pedang ini seharusnya bernasib sama dengan lembah Kaisar Guntur. Hal ini menyebabkan item spirit yang sebelumnya mati membentuk kembali jiwa embrionik di lembah Kaisar Guntur. Namun, jiwa embrionik ini sangat lemah. Setelah dikeluarkan, ia akan mati. Inilah alasan mengapa pedang tidak dapat ditarik, ini adalah mekanisme perlindungan diri. Jika kamu ingin memupuk jiwa embrionik ini menjadi item spirit, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Xiao Chen mendesaknya. Kondisi apa yang ada di sana? Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, aku pasti akan memenuhi semuanya. Si gendut merentangkan tangannya dan menjawab sambil tersenyum, mengenai kondisi sebenarnya, Xiao Xiao juga tidak tahu. Dia menemukan ini dari manual kuno yang rusak. Namun, dia mengatakan bahwa pasti ada sekte di alam Kunlun yang mengetahuinya. Anda dapat bertanya-tanya dengan mengingat hal ini. Ekspresi Xiao Chen mereda. Namun, saat dia memegang lunar Shadow Sabre, hatinya tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah berharap begitu lama, dia akhirnya menemukan arah yang jelas untuk diikuti. Lembah Kaisar Guntur membentuk fenomena alam setelah Kaisar Guntur menemukan Dao-nya di sana. Itu adalah tanda abadi yang dia tinggalkan di dunia. Kelahiran kembali pedang bayangan bulan pasti ada hubungannya dengan lembah Kaisar Guntur. Mungkin ada beberapa detail yang tidak diperhatikan Jin Dabao. Di masa depan, ketika Xiao Chen punya waktu, dia harus kembali ke lembah Kaisar Guntur untuk melihatnya. Xiao Chen menyingkirkan lunar Shadow Sabre dan menatap Lord Jiu. Dia berkata, Jiu tua, tolong ambil sebagian dari barang-barang martial sage tingkat Grandmaster untuk diberikan kepada Dabao. Aku berhutang budi padanya. Lord Jiu ternganga tetapi dengan enggan mengeluarkan cincin spasial sebelum menyerahkannya kepada Jin Dabao. Mata Jin Dabao berbinar saat dia menerima cincin spasial. Dia memeriksanya dengan cermat sebelum tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Dia berkata, kamu benar-benar teman yang baik. Ini layak untuk saya memajukan rencana saya dan bergegas ke alam Kunlun untuk menyerahkan pedang itu kepada Anda. Xiao Chen tersenyum. Lalu dia menghibur Tuan Jiu. Jika yang lama tidak hilang, maka yang baru tidak akan datang. Besok, saya akan pergi dan membantu Anda menangani semua hal yang ada di tangan Anda. Raja berjubah putih Xiao Chen, Ren Kongjue dari ras kuno meminta audiensi. Silakan turun dan temui saya. Tepat pada saat ini, suara resonansi bergema di puncaknya, mengandung arogansi dan niat membunuh yang berat dalam nadanya. Hanya dengan kata-kata ini, Xiao Chen dapat mengetahui temperamen pembicara. Dia tidak menyangka orang ini akan datang secepat ini. Dia memandang Jin Dabao dan bertanya, bagaimana sebenarnya kamu menyinggung orang ini? Jin Dabao tersenyum malu dan menjelaskan, saat itu, ketika Sui Lingling menerimaku, orang ini hadir. Rupanya, dia ada di sana untuk melamar pernikahan. Ketika Sui Lingling mengirimku terbang, ekspresinya tampak sangat menakutkan. Sepertinya aku mengacaukan lamarannya. Namun, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Tuan gemuk ini dengan tulus memujinya saat itu. Kakak senior pertama Xiao Chen benar-benar memesona. Pertama, ada Lan Shaobai, lalu, ada Ren Kongjue ini. Mereka berdua jenius dari ras kuno. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang aneh tentang hal ini yang tidak dia sadari. Tuan muda Xiao, kamu belum membalas orang itu. Melihat Xiao Chen masih belum mengatakan apapun, Tuan Jiu mendorongnya. Xiao Chen sepertinya mengingat kembali dirinya sendiri setelah itu. Dia tersenyum dan berkata, pergi dan undang dia ke sini. Jika dia bersedia datang, biarlah. Jika tidak, abaikan saja dia. Jiu tua, ingat gunakan metode yang paling kamu kuasai. Apa metode terbaik yang dilakukan Lord Jiu? Tentu saja, itu berarti menggali lubang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bang! Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di tanah di depan Ren Kongjue di kaki puncak. Lalu, Tuan Jiu melompat keluar dari lubang.
Ketika Lord Jiu melihat ke arah Ren Kongjue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat dagunya. Ren Kongjue memiliki sosok kekar, tinggi 2 meter dengan bahu lebar. Ciri-cirinya yang tajam membuat ekspresi tegas di wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau. Dia memancarkan kebanggaan dan kesombongan, matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang tak tertahankan. Dia tampaknya memiliki sifat yang sangat mengamuk. Saat dia berdiri tegak di tanah, dia mengeluarkan tekanan seberat gunung. Kedua sahabat di samping Ren Kongjue memberikan suasana serupa. Berdiri bersama, mereka seperti barisan pegunungan, mengeluarkan tekanan yang lebih berat. Ren Kongjue sebenarnya adalah seorang jenius dari ras raksasa gunung. Tuan Muda Xiao pasti sudah tahu, itulah sebabnya dia sengaja mengatakan itu padaku. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Ras raksasa gunung mempunyai reputasi yang mudah marah. Jika dia memukulku, Tuan Jiu ini akan mati setengah mati. Catatan TL, ras raksasa gunung di sini dalam bahasa Mandarin adalah ras Kuafu, Kuafu Yisu. Tidak ada terjemahan bahasa Inggris untuk frasa ini. Ada berbagai macam legenda tentang Kuafu. Dalam salah satu versi, Kuafu adalah raksasa yang mengejar matahari. Dia akhirnya merasa sangat haus, dia meminum sungai kuning dan beberapa sungai besar lainnya di Tiongkok sebelum melanjutkan. Dia meninggal ketika dia akhirnya berhasil menyusul matahari dan berubah menjadi gunung. Dalam versi lain, matahari bertanggung jawab mengeringkan sungai, jadi Kuafu marah dan mengejar matahari. Lord Jiu merasa berkonflik dan agak kehilangan kata-kata. Kamu adalah raja berjubah putih Xiao Chen. Mengapa kamu begitu tua? Orang di sebelah kiri Ren Kongjue bertanya, merasa penampilan Lord Jiu aneh. Tidak kusangka orang ini mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Tuan Jiu dengan cepat menyangkalnya sambil tersenyum. Tentu saja, aku tidak. Jika tidak, lalu mengapa kamu turun? Orang yang kami cari adalah Xiao Chen. Apakah kamu main-main dengan kami? Orang ini mendengus dingin. Lord Jiu mendapat kesan tentang gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Merasa sangat tidak beruntung, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda mengirim saya ke sini untuk mengundang Anda semua. Apakah dia tidak mengerti kata-kata kakak? Kami memanggilnya untuk turun, bukan agar kami menemuinya. Emosi mereka sangat arogan. Ras kuno memang merupakan ras kuno. Pantas saja Tuan Muda Xiao tidak mau terlalu memperhatikan mereka. Tuan Jiu memarahi orang-orang ini di dalam hatinya. Lalu dia langsung mengulangi apa yang dikatakan Xiao Chen. Tuan Muda Xiao berkata jika kamu bersedia untuk datang, datanglah. Jika Anda tidak bersedia, itu masalah Anda. Ren Kongjue mengangkat alisnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, dia sungguh percaya diri. Sudahlah, saya akan naik dan melihatnya. Mari kita lihat game apa yang dia mainkan. Beraninya dia melindungi orang yang aku, Ren Kongjue, ingin bunuh. Ren Kongjue telah membawa banyak hadiah berharga untuk melamar. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, kata-kata Jin Dabao merusak suasana. Oleh karena itu, dia sudah lama menganggap Jin Dabao sebagai orang mati, seseorang yang harus dia bunuh bagaimanapun caranya. Ketika Tuan Jiu melihat situasinya, dia segera berlari untuk menghentikan mereka. Dia menunjuk ke lubang di depan dan tersenyum. Baginda, jalan ke atas tidak ada di sana. Tuan Muda Xiao ingin kamu naik dari sini. Wajah Ren Kongjue mau tidak mau tenggelam. Dia melihat ke tengah gunung. Xiao Chen ini tahu untuk apa dia ada di sini dan menggunakan metode paling langsung untuk menolaknya. Bagaimana jika kita tidak menggunakan itu? Pemuda gunung raksasa di sebelah kanan Ren Kongjue jelas menjadi marah. Xiao Chen tidak hanya tidak turun, tetapi dia juga ingin mereka memanjat menggunakan lubang. Perlakuan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap ras raksasa gunung mereka. Nada suara pemuda ras raksasa gunung ini sudah membawa niat membunuh. Tuan Jiu tersenyum bahagia dan berkata, tentu saja, kamu tidak akan bisa naik. Saya sudah menyampaikan pesannya. Aku akan pergi dulu. Melihat situasinya menjadi buruk, Tuan Jiu bergerak cepat, melompat ke dalam lubang yang digalinya. Gerakannya sangat cepat. Pemuda Mountain Giant Rache, yang bersiap untuk bergerak, baru saja mengangkat tinjunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju udara karena frustrasi. Saat cahaya tinju meledak, suara keras bergema di langit. Angin kencang bertiup, membuat semua pohon dan tanaman tumbang. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Menurut aturan Sekte Langit Tertinggi, kita tidak bisa begitu saja menerobos ke puncak independen semacam ini. Ren Kongjue menjawab dengan cemberut, ayo pergi. Saya pikir Sui Lingling sengaja menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak bertemu saya lagi. Jika kita tidak menikah, biarlah. Kami dari ras raksasa gunung bermartabat dan mulia. Dia akan menyesali ini di masa depan. Bagaimana dengan si gendut dan Xiao Chen itu? Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Gemuk itu hanyalah badut penari. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Xiao Chen ini akan mengambil bagian dalam upacara penganugerahan raja setengah tahun lagi. Saya akan memberinya pelajaran mendalam kalau begitu.
Saya akan menunjukkan kepadanya betapa parahnya konsekuensi dari masalah hari ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah jalan mendaki gunung, kelompok 3 orang Xiao Chen menyaksikan Ren Kongjue pergi. Jin Dabao memandangi angin kencang yang belum juga reda. Gelombang kejut dari pembudidaya ras raksasa gunung itu masih belum memudar. Ketiga orang ini sungguh mengerikan. Xiao Chen, aku membuatmu mendapat masalah kali ini. Merasakan kekuatan sisa energi di udara, Xiao Chen berkata dengan lembut, itu tidak ada hubungannya denganmu. Karena dia tidak menunjukkan wajah apapun kepada saya tidak perlu menunjukkan wajah apapun kepadanya. Jika dia berani muncul setengah tahun dari sekarang, saya akan tunjukkan siapa sebenarnya yang akan memberikan pelajaran. Tuan Jiu mengangkat kepalanya dan berkata, hei, seseorang akan datang. Mengapa orang itu tampak familiar? Tiba-tiba, ekspresi Jin Dabao berubah. Dia berkata, bukankah itu gadis yang mengusirku? Xiao Chen, apakah kalian saling kenal? Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi. Saya akan membantu Anda menyelesaikan kesalahpahaman ini. Karena kamu benar-benar hanya memujinya, tidak perlu merasa bersalah. Jin Dabao tersenyum malu dan berkata, ini, sudahlah. Tuan gemuk ini akan pergi dan bersembunyi dulu. Tuan Jiu terkekeh. Karena sangat bijaksana, dia mengikuti si gendut dan pergi juga. Xiao Chen berjalan sendirian untuk menyambut kakak senior pertama, Sui Lingling. Kapanpun dia bertemu dengannya, wajahnya yang lembut dan lembut selalu menggugahnya, mencegahnya untuk menatapnya secara langsung. Sui Lingling tersenyum tipis dan berkata, gemuk. Apakah kamu di atas sana? Kakak senior, apakah kamu di sini untuk mencari dan menghukumnya? Tebakanmu setengah benar. Saya di sini untuk menemukannya, tetapi tidak perlu menghukumnya. Saya memverifikasinya dengan suster junior Chenxi. Dia memang temanmu. Aku bersalah karena mengusirnya. Namun, tindakannya kemudian membatalkan hal itu, jadi aku tidak perlu meminta maaf padanya. Xiao Chen tersenyum malu. Kebiasaan Jin Dabao adalah warisan dari alam kubah langit. Tidak ada cara baginya untuk mengubah hal itu. Saat keduanya berjalan, mereka mengobrol. Mereka sudah lama tidak bertemu. Oleh karena itu, banyak hal yang ingin mereka ceritakan satu sama lain. Mereka segera melupakan topik Jin Dabao. Xiao Chen tersenyum dan berkata, maaf, saya mengusir sekelompok orang tadi. Aku mungkin menyebabkan prospek pernikahan kakak senior gagal. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku bahkan memutar otak untuk mencari cara mengirim Ren Kongjue ini pergi. Anda sangat membantu saya. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Sui Lingling menghela nafas, sejak guru menyatakan saya sebagai murid pribadinya, jumlah orang yang datang untuk melamar tidak ada habisnya. Xiao Chen tidak bisa mengerti. Dia bertanya, mengapa? Guru sedang bersiap untuk fokus menerobos ke Kaisar Bela Diri Berdaulat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, saya akan mengambil posisi Master Sekte Langit Tertinggi. Jadi, mahar pengantinnya adalah seluruh Sekte Langit Tertinggi. Jadi menurut Anda apa alasannya? Sekte Langit Tertinggi adalah sekte peringkat 9 yang saat ini sedang berada di masa kejayaannya, dan Sui Lingling masih muda dan cantik. Dia sangat menawan dan akan mewarisi posisi Master Sekte. Selain itu, Sui Lingling masih lajang dan belum menikah. Sangat sulit untuk tidak merasa bersemangat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, mahar ini memang sangat mewah. Adik laki-laki, apakah kamu tergoda? Ini adalah transaksi dengan keuntungan terjamin. Anda mendapatkan kecantikan dan sekte peringkat 9 gratis. Sui Lingling tersenyum licik saat dia menatap Xiao Chen dengan sinar memikat di matanya yang menawan. Xiao Chen balas tersenyum dan menjawab, namun, aku hanya menginginkan keindahan dan bukan mahar. Apakah itu mungkin? Tawa Sui Lingling menggema. Hehe, Anda benar-benar berterus terang. Baiklah, aku tidak akan macam-macam denganmu lagi. Mari kita bicara tentang bisnis. Guru sudah mengetahui tentang eksploitasi Anda di domain Primal Chaos. Satu-satunya bantuan yang dapat diberikan guru kepada Anda adalah jaminan bahwa tidak ada ahli kuasi kaisar atau lebih tinggi yang akan mengambil tindakan melawan Anda. Jika tidak, mereka akan menanggung murka Kaisar Langit Tertinggi, tidak peduli siapa orangnya.